Pada malam Sabtu yang lalu kita telah mempelajari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Maka pada malam hari ini kita akan mempelajari nama Allah yang selanjutnya, yaitu Al-Badi'. Al-Badi' adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-95. Al-Badi' artinya yang menciptakan sesuatu tidak dengan contoh yang terdahulu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Al-Badi' menciptakan sesuatu itu tiada meniru ciptaan atau karya siapapun. Ini termasuk dalam pengertian bahwa Dia menciptakan sesuatu, tidak ada yang membantu, tidak ada sekutu dalam menciptakan sesuatu, dan juga dalam menciptakan itu tidak berdasarkan saran atau pendapat dari siapapun juga. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Badi' merupakan kesempurnaan dari namanya yang terdahulu, yaitu Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Jadi Al-Badi' ini adalah ada kaitannya dengan nama Allah Al-Khaliq, yaitu kalau Al-Khaliq yang Maha Pencipta secara umum apa saja, beliaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptanya. Namun Al-Badi' ini lebih spesifik lagi bahwa Dia menciptakan tidak ada misal atau contoh terdahulu. Benar-benar Dia adalah merupakan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga terkait dengan nama Allah Al-Bari dan Al-Musawwir, karena semua nama-nama tersebut sama artinya. Al-Bari yang menciptakan juga, Al-Musawwir yang memberi rupa bentuknya, yang menciptakan. Namun perbedaan jika dipandang dari berbagai sisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq artinya yang Maha Mencipta. Namun dari sisi mentakdirkan atau memutuskan untuk menciptakan satu ciptaannya, dengan keputusan itulah Allah disebut dengan namanya Al-Khaliq. Jika Allah menciptakan sesuatu dalam bentuk mewujudkan sesuatu itu kepada kenyataan, maka Dia disebut dengan Al-Bari, mengadakan, ciptakan, mengadakan. Disebut Al-Musawwir, Allah Maha Mencipta dari segi membentuk dari berbagai macam rupa bentuk kejadian yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Al-Musawwir. Subhanallah, andai semua mata manusia ini pun dikumpulkan, mungkin jumlahnya bisa triliunan. Setiap orang dari dulu sampai sekarang tidak ada yang sama matanya, dari mata saja. Hidung pun tidak ada yang sama. Kalau mirip-mirip biasa, tapi tidak ada yang sama. Itu subhanallah. Al-Musawwir yang Maha memberikan rupa. Sedangkan Al-Badi' artinya Dialah yang Maha Mencipta, di mana penciptaan itu tidak meniru ciptaan siapapun juga. Jadi betul-betul adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mencontoh siapapun juga, karena Dialah awal dari segala sesuatu yang tanpa awal. Wal awwal wal akhir, Dialah yang awal tanpa permulaan, wal akhir yang akhir tanpa pada ujungnya. Dialah yang pertama menciptakan tanpa ada misalnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan nama Allah Al-Badi', di antaranya adalah
badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apabila Dia menghendaki sesuatu, hanya saja Dia berkata kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Di dalam syarah sebagian ulama, doa yang berbunyi kalimat tammah, a'udzu kalimatillahi tammah, kalimat yang sempurna itu, itulah perkataan Allah, firman Allah, kun bainal kaf wan nun, antara kaf dan nun itu, itulah kalimat yang sempurna. Imam Al-Mufassirin Al-Imam Fakhrul Razi ada dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, tafsirnya mengatakan kun itu hanyalah istilah dari pasti dan cepat terjadinya sesuatu yang Allah kehendaki. Jadi bukan dengan Allah sebut jadilah engkau, menurut beliau ini bukan berarti Dia berkata kun apabila menghendaki mencipta sesuatu. Tidak berarti selalu Allah kun, tetapi ini adalah maknanya apa yang Dia kehendaki Allah terjadi itu pasti terjadi dan cepat terjadinya. Dalam ayat di atas disebutkan badi', Allah menciptakan langit dan bumi, badi'us samawati wal ardh. Maksudnya adalah Dialah Allah yang menciptakan itu tanpa didahului oleh contoh sebelumnya. Ini para mufassir, subhanallah, Allah memberikan ilmunya. Jika difirmankan oleh Allah dengan kata-katanya bada'a badi'us samawati wal ard, artinya Allah menciptakan tanpa perlu contoh sebelumnya. Tapi kalau ja'ala misalnya macam menjadikan manusia, itu ada kaitan dengan proses dari sulbi, gitu ya, proses pertemuan antara suami dan istri. Tapi ketika khalaqa itu menciptakan, pada awalnya ja'ala ada prosesnya, kalau badi menciptakan tanpa ada misalnya. Jadi dari kata-kata tersebut para mufassirin telah dapat membeda-bedakan antara satu istilah yang lainnya. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Badi', maka akhlaknya dengan nama itu ia menjauhi yang bid'ah. Badi' dari akar kata yang sama, bada'a, yabda'u bid'atan. Bid'ah ini suatu yang diadakan. Dalam istilah fikih, bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada melalui apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sholat maghrib 4 rakaat, itu bid'ah jalan ya. Sholat subuh 1 rakaat, tidak ada diada-adakan atau mengarang-arang dan bertentangan dengan hukum Islam. Ini memang agak halus kajiannya dan sering ada pro dan kontra antara para alim ulama kita. Namun mayoritas ulama tidak menyatakan bahwa setiap yang baru itu bid'ah. Tidak. Yang dikategorikan bid'ah apabila dia bertentangan dengan
dengan esensi ajaran Allah dan Rasulnya, atau bukan termasuk ajaran Islam. Nah, itu yang disebut dengan bid'ah atau bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh, mohon maaf, misalnya memberi sesajen yang pernah dihebohkan baru-baru ini, terlepas itu betul atau tidak tindakan orang yang menentang sesajen itu ya. Nah, tapi kalau memberikan sesajen lalu dikatakan itu bagian daripada agama, bahwa diperlukan memberi sesajen seakan-akan itu kaitannya dengan agama, nah, maka itu jelas-jelas bid'ah karena bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi ciri orang yang beriman dengan nama Allah Al-Qadir menjauhi yang bid'ah, yang mengada-ngada tersebut. Nah, jadi kita harus bedakan mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang mengadakan dalam Islam tradisi yang baik, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha la yanqusu dzalika minhu syai'. Dia mendapatkan pahalanya dan orang yang mengikutinya tanpa dikurangi. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, sebaliknya jika mengarang tradisi yang buruk, dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi ada pembedaan nanti, tidak segala yang baru, sesuatu yang dianggap diada-adakan itu selalunya bid'ah. Nah, tapi ini pro kontra, sehingga ada yang orang berpaham keras, tahlil bid'ah katanya, ziarah kubur, hari raya bid'ah, zikir berkumpul ramai-ramai bersuara, wirid ramai-ramai bersuara bid'ah misalnya. Jadi ada khilafiyah, ada pro kontra. Bagi yang memiliki pendapat demikian, namun bagi yang tidak, itu bukan bid'ah. Yang jelas bid'ah itu yang mengada-ngada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, siapa yang mengada-ngadakan di dalam urusan agama kami yang bukan termasuk di dalamnya, bahwa raddun, itu ditolak. Itu oleh sebagian yang berpahaman lebih menyempitkan pemahamannya. Siapa yang melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, itu adalah bid'ah. Itu pengertian itu menurut kita terlalu sempit, sehingga segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Nabi dianggap bid'ah. Menurut jumhur ulama tidak demikian, sebab dalam masalah bisnis ada yang namanya at-tark, sesuatu yang ditinggalkan Nabi, tetapi bukan berarti itu tidak boleh. Ada juga yang namanya taqrir. Nah, disitulah para ulama kita kemudian memilah-milahnya. Wallahu a'lam bishawab. Bid'ah adalah satu amalan atau perbuatan atau i'tikad yang tidak ada pada masa Rasulullah atau pada masa sahabat, yang tidak ada dasar Al-Quran atau Al-Hadis atau ijma' atau kesepakatan para ulama. Itu betul-betul mengada-ngada. Apabila kita memperbuat atau meyakini yang belum ada di masa Rasulullah atau sahabat dan tidak diakui oleh ijma' ulama, tidak ada pengakuan dari Nabi, sahabat, ijma' ulama, tidak ada ulama yang membolehkannya, berarti kita telah melakukan sesuatu yang bid'ah. Sabda Rasulullah SAW, man waqqara sahiba bid'atin faqad ta'ana ala hadmil Islam. Siapa yang memuliakan pelaku bid'ah, sungguh dia telah menolong dalam menghancurkan Islam. La yaqbalullahu ta'ala li sahibi bid'ah shauman wala hajjan wala umratan. Allah tidak menerima bagi pelaku bid'ah itu puasanya, hajinya, umrahnya, wala jihadan, tidak pula jihadnya, wala sarfan wala adlan
yakhruju minal Islam kama takhruju sya'ratu minal 'ajin. Termasuk juga sunnahnya ke perempuannya. Jadi dia melakukan bid'ah tersebut tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia keluar dari Islam seperti keluar rambut daripada tepung. Tetapi ini adalah pelaku bid'ah yang benar-benar bid'ah, yang khawatirnya pemahaman kita tentang bid'ah itu sempit, sehingga ketika kita menganggap ada saudara kita melakukan bid'ah, langsung kita terapkan hadis ini. Wah, ini pelaku bid'ah, menghancurkan Islam. Yang tahlilan menghancurkan Islam, dan ziarah kubur menghancurkan Islam. Tidak, pasti kita dudukkan betul, dan ini sudah banyak dibahas oleh ulama-ulama kita. Mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, dan harus kita bedakan antara sunnah dan hasanah dengan bid'ah. Ada kemudian penyempitan makna bid'ah yang dikaitkan dengan agama jika itu terkait dengan amalan ibadah. Amalan ibadah lalu tidak ada ajaran dari Allah, ajaran dari Rasul, ijma' ulama, petunjuk ulama pun tidak ada, maka itu bid'ah. Tapi ulang tahun ini jika kita kaitkan dia sebagai sebuah tradisi saja, ya tradisi, tidak ada kaitkan dengan agama, secara umum kita kembali kepada hukum asal, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal daripada segala sesuatu yang tidak terkait dengan ibadah tentunya, itu hukumnya adalah boleh, ya. Selama memang tidak ada unsur di dalamnya yang dosa, apalagi syirik, apalagi maksiat dan sebagainya. Terkait meniup lilin itu, kalau memang ada kaitannya dengan meniru tradisi orang-orang non-muslim misalnya, ya, secara umum meniru orang non-muslim itu kan tidak boleh secara umum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk di dalamnya. Namun nanti kita lihat juga dari sisi huruf, apakah itu telah menjadi tradisi di kita yang dianggap biasa. Andai itu sudah dianggap biasa dan tidak dianggap dipermasalahkan, dan tidak ada sekalipun kaitannya dengan agama, nah itu bisa jadi masuk dalam kategori boleh saja. Tapi kalau yang berhati-hati, eloknya jangan, ya, eloknya jangan. Sebab ketika nyalakan lilin itu takut nanti ada tradisi non-muslim yang kita ikuti, dan itu memang tidak dianjurkan meniru tradisi non-muslim, apalagi itu tradisi ada kaitan dengan agama mereka. Itu kita jauhi. Cuman untuk orang takut secara umum jika diganti dengan selamat, doa selamat bagus, jadi tasyakkur, itu bersyukur kepada Allah. Itu insyaallah termasuk hal yang baik. Itu ya, barangkali ya. Itu al-badir. Al-badir tadi artinya Allah menciptakan segala sesuatu tanpa misal. Akhlak orang yang beriman dengan nama Allah al-badir, dia menjauhkan segala bid'ah. Segala bid'ah. Dalam fikih kita itu dibagi secara istilahi ada dua, ya, bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela, dengan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Jadi kita jangan langsung juga menghukumkan sesuatu itu bid'ah.
ada definisi dan ada spesifikasinya. Jadi kalau yang mendukung agama tidak ajaran Islam, tidak bertentangan dengan ajaran Rasul, misal tahlilan, mohon maaf contoh yang dipercayai oleh ulama-ulama kita, ada berzikir, ada baca Al-Quran, ada salawat, ada memberi makan. Nah itu dari perintah Allah banyak, dari perintah dari hadis-hadis banyak. Perintah ngaji Quran ada, anjuran baca zikir ada, baca salawat ada, anjuran memberi makan ada. At'imut ta'am, kata Nabi, pahala bagi berat besar. Apalagi diberi makan orang-orang soleh, yang makan tuh orang-orang baik, orang-orang taat, masuk makanan ke perutnya, menjadi darah dagingnya. Nah, itu besar pahala orang yang memberi makan. Dan tidak ada larangan kapanpun mau bagi makan tuh. Nak setiap hari, nak sebulan sekali, nak bikin seminggu sekali, boleh. Itu tidak ada kaitannya, perintahnya umum. Dalam kaidah fikih itu adalah al-amru bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kurang lebih demikian. Jadi yang dilihat itu adalah umumnya perintah, bukan khususnya sebab. Jadi ketika mengadakan tahlil, nah di situ kita meyakini tidak apa-apa, bukan bid'ah, karena memang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selama jangan meyakini bahwa tahlilan mingguan itu wajib hukumnya, siapa yang tak datang berdosa besar, itu jelas bid'ah, itu ngarang-ngarang hukum namanya. Selama kita tahu itu adalah tradisi dan tradisi yang baik. Macam Maulid Nabi ini tradisi yang baik, sunnatan hasanah. Nah itulah supaya kita tahu tidak semuanya itu namanya bid'ah. Dalam hadis, Allah ayyaqbala amal sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Allah enggan menerima amalan pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Makanya tentang bid'ah ini yang dibahas dan diingatkan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai termasuk bid'ah. Cocoklah ya, kullu bid'atin dhalalah. Nah, tapi nanti maksudnya adalah bid'ah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kalangan kita penganut mazhab Syafi'i khususnya dan kalangan ahli sunnah wal jamaah pada umumnya, bid'ah itu bahkan ada yang wajib, bahkan ada yang sunnah, bahkan ada yang boleh. Tidak semuanya haram. Yang haram itu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bid'ah yang wajib contohnya seperti membukukan kitab-kitab ilmu agama. Quran ada bukunya, tafsir dicetakkan bukunya di fotokopi, gitu ya. Yang berguna untuk membentengi tauhid daripada gangguan orang-orang yang ingkar, atau menyusun atau mengarang kitab, dan juga yang menghimpun Al-Quran. Nah, waktu Al-Quran ingin dikumpulkan, Sayyidina Umar takut. Sayyidina Umar itu hebat, takut dia. Sayyidina Abu Bakar takut. Sayyidina Umar yang menganjurkan, bukukan saja wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Banyak ada sahabat-sahabat yang gugur, para hafaz Quran gugur. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, Nabi tidak pernah menyuruhnya. Aku takut, gitu ya. Ini terkata menurut Sayyidina Umar ini perlu dibukukan. Itu pun masuk dalam kategori bid'ah kan. Termasuk juga tarawih. Dulunya Nabi sering sholat di rumah karena takut jadi wajib. Kapan di masjid Nabi kadang-kadang cuma 8 rakaat, jadi Nabi balik nyambung, ataupun Nabi tidak turun. Tapi ketika Sayyidina Umar pada masanya dikumpulkannya lah para sahabat, lalu melakukannya sebanyak 20 rakaat dan semuanya sepakat. Lalu ada yang mengatakan bid'ah, maka beliau mengatakan ni'matul bid'ati hadhihi,
ini adalah bid'ah yang paling cantik, maksudnya ada ya. Nah, artinya tidaklah semuanya dikatakan bid'ah itu sesat, tetapi ada juga bid'ah yang wajib, bid'ah yang bahkan bid'ah yang sunnah. Jadi yang wajib ada membukukan Al-Quran, ilmu mengumpul manfaat. Adapun ini membangun madrasah, pesantren, ini sarana-sarana sosial yang diperlukan, termasuk juga amalan-amalan yang baik seperti sholat tarawih berjamaah. Bid'ah yang boleh seperti makan minum yang enak dan punya mobil dan rumah yang mewah, boleh, ya, yang mubah. Adapun bid'ah yang muharramah, yang diharamkan, yang wajib kita tinggalkan agar tidak termasuk dalam ancaman hadis Rasul di atasnya. Itu bid'ah yang diharamkan itu terkadang bisa membawa kepada kekafiran, seperti mengikuti i'tikad yang tidak dikenal mulai pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau kita ikuti i'tikad seperti itu, berarti kita mengikuti bid'ah. Contohnya orang yang mengiktikadkan kafirnya di antara khalifah-khalifah. Alhamdulillah dzalik. Jadi ada yaitu Syiah, di antara Syiah yang bulan itu menganggap selain Sayyidina Ali bin Abi Thalib semua khalifah itu kafir. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Yang diharamkan. Nah, kemudian nasihat dari Syekh Taufik, jangan sedikit pun kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat seperti itu, apapun alasannya. Ada lagi i'tikad yang termasuk bid'ah, seperti mengiktikadkan bahwa suatu sebab itu bisa memberi bekas dengan kekuatan yang diletakkan Allah padanya, seperti orang yang meyakini bahwa obat itulah yang menyembuhkan. Karena ada kekuatan yang Allah berikan pada obat tersebut, itu bid'ah itu. Jadi kita wajib mengiktikadkan hanya Allah lah yang menyembuhkan. Contoh lain daripada i'tikad yang bid'ah, yaitu mengiktikadkan bahwa pisau itu memberi bekas untuk memberikan luka, karena ada kekuatan yang Allah letakkan pada pisau tersebut. Jangan, bid'ah ya. Karena hakikatnya Allah juga yang memberikan bekas. Tidak ada yang memberikan akibat atau bekas itu memberikan asal, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita mudah-mudahan ini menambah aman khusus. Mudah-mudahan Allah menambahkan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه واكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه واكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه واكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا إله الأولين والآخرين اغفر لنا ذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.